Terima kasih pemirsa, Anda kembali di Create Up ditemani rekan saya Wiki Adrian. Betul, di Create Up kali ini kita akan membahas mengenai industri fashion di musim lebaran. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Ari Yarka, beliau adalah CEO dari AB. Apa kabar Mas Ari? Ya, alhamdulillah baik. Baik, terima kasih. Ya, sudah bergabung bersama kami. Kami berdua baik, Mas Ari, thank you sudah disempatkan. Oke, bicara mengenai pertumbuhan fashion di Indonesia lah ya, atau mungkin mau bicara spesifik soal fashion muslim juga nggak apa-apa, karena kalau nggak salah Abi juga ini ada fashion busana muslimnya ya. Soal yang kemudian general dan juga spesifik industri fashion muslim di Indonesia, growth-nya kayak gimana sih Mas Ari? Ya, kalau kita ngomongin masalah fashion muslim untuk momen Ramadan seperti sekarang ini memang growth-nya cukup lumayan drastis ya. Bisa itu 3-4 kali lipat penjualannya juga, dan permintaannya juga cukup lumayan banyak. Mungkin ini karena Indonesia banyak sekali didominasi oleh masyarakat muslim dan momennya pas sekali, jadi memang permintaannya jadi kayak lebih banyak. Dan kalau boleh dibilang katanya kalau Ramadan gini momen-momennya para desainer, lokal brand, and fashionpreneur tuh untuk bisa menjual produk sebanyak-banyak mungkin. Nah, gitu. Kalau dari AB sendiri, kondisi dari Ramadan ini permintaan lebih banyak melalui online kah atau justru offline? Ya, kalau di kita sendiri memang lebih banyak tuh permintaannya tuh di offline gitu, karena kita offline memang ada beberapa ya justru offline. Jadi tapi kalau secara presentasi memang kita itu sangat jauh banget antara online dengan offline, karena mungkin kalau AB sendiri itu sifatnya harus customer itu lebih suka mencoba, terus touching, dan bagaimana kalau misalnya dicobain sama mereka gitu loh. Karena kita biasanya koleksi itu penuh dengan detail dan cuttingnya juga spesial gitu, jadi memang harus banyak dicobain. Jadi kebanyakan kalau yang sudah beli online itu adalah customer yang mereka sudah pernah beli sebelumnya gitu, dan mereka tuh tinggalnya kebanyakan di luar kota gitu. Okay. Kalau untuk area Jakarta, Jabodetabek, biasanya itu mereka tuh rela-relain datang ke toko ataupun ke butik untuk beli, coba, dan pakai sampai di mana cuttingannya, gayanya, warnanya di kulit mereka cocok apa enggak, seperti itu. Experience seperti itu yang pengen tahu, kira-kira kepanjangan enggak, cocok enggak, karena kan belum tentu kalau kita lihat di online tuh, itu saya banget tuh Wiki. Ya, jadi harus betul-betul experience gitu ya. Kalau ngomongin soal AB sendiri kan ini jaketnya kalau yang buat laki-laki ya, saya juga pernah cek, ini keren banget. Jadi ada detail ayam yang kemudian ini jadi signature-nya gitu ya beberapa waktu yang lalu ya. Pertumbuhannya sejauh ini tercermin nggak dari permintaan pakaian muslim di musim lebaran ini, specifically di AB sendiri, Mas Ari? Iya, kalau bilang tercermin ya sangat tercermin sekali ya, karena memang kayak AB sendiri sebenarnya untuk Lebaran, untuk Ramadan tahun ini dan Lebaran tahun ini kita tuh udah produksi dari tahun lalu sebenarnya. Jadi sudah hampir satu tahun mundur tuh kita udah mulai produksi dan preparation, karena kita juga nggak mau kelewatan momen Ramadan tahun ini gitu. Karena beberapa tahun kebelakang kan kita memang sudah ngelewatin pandemi, dan itu kan juga luar biasa sulit ya buat para fashionpreneur dan business owner gitu. Jadi kita memanfaatkan momen sebisa mungkin dan sekuat mungkin untuk bisa menghasilkan cuan lebih banyak gitu. Momen-momen di pekan-pekan inilah puncaknya harusnya ya, karena kan ya tinggal beberapa hari lagi kita akan lebaran. Nanti akan kita ulas. Oke, usai jeda berikut ini dan tetap bersama kami akan segera kembali. Kami masih berbincang bersama Mas Ari Yarka, CEO dari AB. Tren terbaru dari fashion muslim saat ini itu seperti apa dan seberapa inovatif sih desainer kita dalam hal mendesain fashion muslim, Mas Ari? Ya, kalau masalah ide kreatif untuk desain baju muslim itu memang bervariasi. Indonesia tuh terkenal sangat kreatif. That's why itu kayak beberapa tahun belakangan ini digadang-gadangkan Indonesia akan menjadi suatu kiblat fashion muslim dunia gitu loh. Dan kalau tahun lalu tuh memang didominasi dengan warna ya. Kebanyakan tuh orang heboh dengan warna-warna sage gitu kan. Tapi this year kayaknya tuh warna biru, ice blue, powder blue tuh udah kayak sama seperti tahun lalu hype-nya. Jadi memang Indonesia tuh lebih banyak
milih ke warna daripada cuttingan. Kalau cuttingan baju muslim kan so far seperti itu. Yang penting ketutup sopan, ya ketutup semuanya, tidak berlekuk, tidak memberikan lekuk tubuh gitu. Jadi memang kalau dari segi desain itu lebih banyak colornya itu memang lebih ke warna-warna pastel gitu loh. Terus untuk motif juga kebanyakan tuh sekarang motifnya lebih banyak mengadopsi motif-motif pasti, motif-motif Nusantara seperti itu. Nah, beberapa waktu belakangan ini kan banyak juga yang menanggapi ya di media sosial, katanya kalau baju muslim yang trennya 2024 ini tuh kayak mau kondangan, bener nggak sih? Dari renda-renda lah, kemudian ada payet-payetnya lah. Menurut Mas seperti Iya. apa? Ya, kalau untuk yang koleksi fashion wanitanya memang seperti itu. Jadi memang renda lace ya, tulle itu sebenarnya lagi hits banget dan itu menjadi suatu pilihan banyak customer untuk bisa memilih outfit lebaran di tahun ini gitu. Jadi memang hampir mostly kebanyakan seluruh brand fashion itu di Indonesia mengeluarkan hal yang sama gitu loh. Jadi memang ada yang mengeluarkan kayak renda lah, tulle, terus bordir dari tulle gitu-gitu. Jadi memang ya mostly rata-rata kebanyakan seperti itu untuk tahun ini. Oke, AB sendiri kan mengeluarkan line pakaian muslim ya. Sejauh ini perkembangannya seperti apa? Dan sebetulnya apa sih yang diperlukan agar fashion muslim di Indonesia itu semakin mendunia, Mas Ari? Oke, kalau dari AB sendiri memang kita selalu menyajikan sesuatu yang berbeda ya gitu. Dari cuttingan, dari motif, segala macam. And style-nya juga gayanya itu juga sangat berbeda dari yang lain gitu. Jadi memang kalau boleh dibilang sebagai main fashion brand khusus untuk di Indonesia sendiri memang kita selalu berusaha untuk bisa menyuguhkan sesuatu yang tidak sama dari sebelum-sebelumnya. Jadi memang kayak mungkin orang sudah pernah beli, nggak mungkin beli lagi hal yang sama gitu kan. Jadi kita selalu menyuguhkan gimana caranya supaya sesuatu yang ada di AB itu tidak monoton dan tidak itu aja. Jadi kita tetap terus menggali potensi yang ada di AB untuk customer-customer kita. Gimana caranya mengemas motif, bagaimana mengemas cuttingan supaya orang-orang yang nggak punya badan dan tubuh yang bagus aja yang bisa mengenakan, tapi segala bentuk varian tubuh manusia itu bisa mengenakan baju kita dengan baik dan merasa nyaman dan akhirnya pede. Karena kalau outfit sebagus apapun kalau dipakai dan yang memakainya itu tidak pede, itu tidak akan terlihat bagus dan akan biasa-biasa saja Baik, hasilnya. setuju. Target dari AB di 2024 ini kira-kira apa? Atau khususnya di momen Lebaran ini penjualan bisa meningkat berapa persen? Ya harapannya untuk target kita sudah meeting dari jauh-jauh hari dan kita juga sudah preparation sama tim seluruh AB Indonesia. Jadi memang kita menargetkan itu 4 kali lipat dari omset biasanya. Oke, dan itu achievable aja ya dan bisa di reach aja gitu ya. Karena memang lagi banyak sekali permintaannya apalagi mendekati Lebaran. Mas Ari, terima kasih ya udah join di Create Up. Sukses terus untuk AB dan juga desain-desain yang seru lainnya ditunggu. Dan semoga memang perkembangan industri fashion di Indonesia akan lebih oke ke depan. Thank you ya, sehat-sehat Mas Ari. Baik, terima kasih semuanya. Thank you. Sebelum kami akhiri pemirsa Power Breakfast pada edisi kali ini, kami tampilkan kembali data dari update Bursa Efek Indonesia, di mana IHSG yang tadi sempat melemah 0,66% pada pukul 9:29 waktu Indonesia Barat saat ini masih melemah, tapi lebih cenderung pelemahannya berkurang menjadi 0,49%. Atau 33 poin kembali ke 7.200, tepatnya 7.201, sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih di 15.900-an. Top gainer sejauh ini ada FWCT, Diva, MMIX, DMMX, VC, Apex, AEGS, Suri, dan Harum. Kemudian juga top losers sejauh ini ada Nice, Area, Kici, BDMN, JTPE, Maya, Tins, IOTF, kemudian ada VKTR. Itu dia pemirsa, sekilas update sampai dengan saat ini. Saking semangatnya Wiki ya. Oke, nggak sabar untuk bisa ketemu sama libur Lebaran ya. Betul sekali, dan mungkin bagi yang masih punya sisa-sisa THR boleh melakukan pembelian di harga bawah karena lagi banyak yang diskon sahamnya. Oke, baik, dan 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan kali ini dapat menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Perbarui terus informasi Anda pemirsa tentunya hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prisa Sampodatu. Dan saya Wiki Adrian. Sampai jumpa.